Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dosen senior Indonesia. Saudara, sore ini saya akan sharing kepada Anda dan saya akan berbagi tips ya melalui email yang sudah saya terima. Ya, pertanyaan dari subscriber, pertanyaan mengenai seputar usaha kuliner. Ya, pertanyaan begini, Pak, kalau nggak punya tempat tapi mau usaha kuliner itu usaha apa ya? Ya, inilah pertanyaannya. Ya, kalau nggak punya tempat tetapi ingin usaha kuliner, solusinya adalah usaha catering. Ya, kenapa saya sarankan untuk usaha catering? Ya, saudara, usaha yang tidak ada matinya adalah usaha kuliner. Ya, tetapi permasalahannya adalah untuk usaha kuliner orang berpikir harus memiliki tempat. Ya. Sedangkan kalau kita menyewa tempat, sewanya mahal. Ya, salah satu yang bisa kita lakukan untuk usaha kuliner adalah kita membuat usaha catering. Nah, kenapa saya harus sharingkan? Kenapa dan saya sarankan untuk membuat usaha catering? Ya, alasan-alasan untuk membuat usaha catering ini. Yang pertama adalah banyak orang yang sekarang ini membuat acara. Ya, apakah itu acara arisan? Apakah itu acara pernikahan, apakah itu acara gathering, apakah itu acara sunatan, itu semua saat ini memerlukan catering. Mereka tidak mau repot-repot untuk memasak, mereka tidak mau repot-repot untuk mempersiapkan peralatan dan tenaga. Mereka cukup membayar dan semuanya berjalan dengan lancar dan makanannya menjadi enak dan bisa disajikan dan tidak membuat malu. Ya, itu peluangnya. Ya, alasan kenapa saya menyarankan untuk usaha kuliner ini adalah usaha yang cocok dan tidak memakan waktu ya, atau tidak memakan tempat adalah usaha catering. Dan alasan kedua adalah orang saat ini malas. Kalau membuat acara, kalau ada hajatan, orang udah malas untuk memasak. Harus minta bantuan tetangga, harus membuat bantuan orang lain, ya. Sehingga apa? Sehingga biaya yang mereka keluarkan itu sama saja. Artinya, intinya lebih efektif untuk menggunakan catering. Yaitu alasan kedua. Alasan ketiga adalah resiko usaha catering adalah sangat kecil. Kenapa begitu? Karena kita memasak pada saat kita memiliki order yang jelas. Kita sudah mendapatkan order, kita sudah menerima down payment, dan kita sudah tahu berapa jumlahnya, menunya apa, sehingga tidak mubazir, sehingga tidak memasak yang berlebih. Ya, dan selanjutnya alasannya adalah modalnya tidak terlalu besar, karena sudah jelas, ya, sudah jelas ordernya berapa, ya kita masak seperti itu. Cuman ditambahin 20 atau 30% dari jumlah total. Siapa tahu mereka ada penambahan. Ya, selanjutnya adalah tidak memerlukan biaya sewa tempat. Tidak perlu sewa tempat, tidak perlu sewa ruko. Cukup dapur kita yang kita lakukan. Yang penting adalah kita sesuai dengan standarisasi kebersihan. Ya, dan target pasar yang sangat jelas. Nah, kenapa saya sarankan itu? Pasarnya ini sangat jelas. Orang-orang yang usaha catering itu pasarnya sudah jelas adalah orang-orang yang memiliki hajatan, orang-orang yang memiliki event, ya. Dan orang yang memiliki hajatan itu sangat banyak dan tidak terlepas dengan waktu, tempat di mana. Jadi kita bisa sekarang ini bisa di Surabaya, besok bisa di Sidoarjo, sekarang ini di lokasi A, besok di lokasi B, itu bebas. Ya, jadi pangsa pasar yang sangat luas. Nah, untuk memulai itu, bagaimana caranya? Akan saya ceritakan, akan saya jelaskan secara detail mulai dari persiapan. Ya, persiapan yang pertama adalah persiapan dapur. Kita harus siapkan tim dulu. Kita harus siapkan dulu tim kita. Bagian masaknya siapa, kemudian bagian pengolahan makanannya siapa, bagian motongnya siapa. Kita harus siapkan tim di dapur. Ya, yang pertama. Yang kedua, kita harus membuat menu. Kita harus membuat menu yang sudah kita kuasai. Mulai dari main course-nya apa saja, makanan pendampingnya apa saja. Ya, terus kemudian dessert-nya apa.
ya, kemudian sambelnya berapa macam sambel, itu yang akan kita expose, itu yang akan kita tawarkan kepada konsumen. Ya, selain menu, kita harus persiapkan peralatan-peralatan yang ada di dapur untuk memasak jumlah banyak. Kita harus siapkan peralatan yang memadai. Jangan sampai peralatan rumah tangga, pasti tidak bisa. Ya, karena untuk rumah tangga dan event itu sangat berbeda. Jadi kita harus siapkan dulu peralatan dan timnya. Setelah peralatan dan timnya kita siapkan, baru kita berpikir menu apa saja yang kita kuasai. Ya, menu masakan apa saja yang kita kuasai. Apakah masakan Indonesia, apakah masakan China, apakah masakan seafood, apakah masakan Eropa. Kita harus pilah-pilah dulu dan kita harus siapkan. Sehingga apa? Customer itu akan memilih, pada saat ajaran akan memilih masakan Nusantara seperti ini, ya, masakan Cina seperti ini, masakan Western seperti ini. Mereka tinggal memilih, kita sudah menyiapkan. Ya, baru kita melatih, kita memastikan tim kita bahwa produk yang sudah kita tulis, produk yang sudah kita pilih, kita harus memastikan kita menguasai, ya, menguasai mulai cara memasaknya, presentasinya seperti apa, ya, kemudian rasanya seperti apa. Itu akan mempengaruhi produk kita, itu akan mempengaruhi usaha catering kita ini berjalan dengan baik atau tidak. Selanjutnya adalah persiapan untuk pemasarannya. Untuk membuat usaha catering, kita persiapkan dulu brandnya apa. Kita harus membuat brand, kita harus membuat merek dagang supaya orang lebih mengenal kita. Merek dagang tidak usah yang ribet, tetapi mudah diingat. Cukup 2 kata saja tetapi mudah diingat dan relevan dengan usaha kita. Maksudnya relevan adalah, kalau kita membuat usaha catering, jangan sampai kita membuat nama yang seperti seolah-olah nama itu nama usaha dagang. Jadi harus relevan antara branding kita, merek dagang kita, dan usaha apa yang kita lakukan. Ya, dan kemudian kita siapkan, kita buat tagline kita, artinya slogan, sehingga slogan itu mewakili usaha kita, ya, mewakili usaha kita, kualitas usaha kita. Kita memikirkan selain merek, kita juga harus memikirkan slogan yang kita buat untuk usaha kita. Ya, itulah persiapan-persiapan yang harus kita lakukan dulu, ya, mulai dari peralatan, kemudian persiapan untuk pemasarannya. Nah, setelah persiapan itu selesai, baru kita berpikir strategi pemasarannya seperti apa. Ya, strategi pemasaran untuk usaha catering ini kita harus melalui step by stepnya. Yang pertama adalah kita harus memperkuat brand kita, ya, kita melalui kartu nama yang kita buat. Kita harus membuat kartu nama, ya. Memang kita baru mulai, tetapi kita harus percaya diri bahwa usaha kita adalah usaha yang bisa memberikan solusi kepada konsumen kita, ya. Jadi kita harus percaya diri membuat kartu nama yang bagus, kartu nama yang menunjukkan bahwa kita memiliki usaha catering, ya. Logonya, ya, kita brandnya harus kita kuatkan, ya. Setelah kita buat itu, baru kita promosikan melalui sosial media. Kita harus aktif melalui sosial media, ya. Kita upload sesering mungkin aktivitas usaha kita, aktivitas catering kita, mulai dari memasak, mulai dari kita melayani customer, kita pada saat menghandle sebuah acara, kita upload semaksimal mungkin. Kita harus rajin-rajin upload supaya apa? Algoritma di sosial media akan menjadi besar dan nama kita terus akan muncul di semua beranda customer kita. Ya, selain itu kita juga harus membuat website official catering kita. Kita membuat website untuk memunculkan produk-produk kita, untuk menampilkan paket-paket kita, ya, untuk memberikan semua layanan mulai dari daerah A sampai daerah Z. Kita bisa harus
informasi ke sana sehingga konsumen yang di seluruh daerah, konsumen yang di area lain bisa melihat dan bisa menggunakan layanan kita. Ya, yang selanjutnya adalah kita harus bekerja sama dengan company-company yang lain. Ya, catering kita harus bekerja sama dengan gedung-gedung pertemuan. Kita datang ke sana, kita kerjasama di sana, bahwa kita adalah partner dari gedung pertemuan itu. Ya, kita harus bekerja sama di setiap gedung pertemuan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bekerja sama dengan event organizer yang ada di kota kita. Ya, tujuannya apa? Tujuannya setiap event organizer itu membuat acara, maka cateringnya akan mengambil ke kita. Ya, jadi kita harus list, kita harus tahu event organizer mana saja yang ada di kota kita harus datangi dan kita ajak untuk bekerja sama. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita harus ikut event-event. Kita harus ikut event pernikahan. Ya, kita harus ikut pameran-pameran catering. Kita harus ikut pameran di pernikahan yang ada di daerah kita. Ya, kenapa di daerah kita? Ya, karena eventnya di daerah kita. Kalau kita ikut event di daerah lain, nanti eventnya akan di daerah lain. Ya, kesulitan kita adalah kita akan keluar kota. Ya, sebaiknya kita lakukan di kota kita sendiri sehingga controllingnya, pengirimannya jauh lebih mudah. Ya, dan selanjutnya kita juga harus bekerja sama dengan salon. Kita harus bekerja sama bridal, bekerja sama dengan fotografi, yang mana itu adalah akses-akses mereka untuk event pernikahan. Di situ kita harus bekerja sama dengan mereka. Ya, nah, strategi pemasaran itu harus kita lakukan secara konsisten dan kita harus betul-betul membuat produk yang bagus dan terus kita melakukan kerjasama itu. Sehingga apa? Sehingga semakin kita sering melakukan aktivitas pemasaran itu, mau tidak mau, diterima atau tidak, customer itu akan percaya dengan kita dan mereka akan mulai mencoba pelayanan kita. Ya, sebagai bahan terakhir adalah kunci sukses dalam usaha catering itu adalah kita harus menjaga kualitas makanan kita. Ya, selain kualitas, kita harus memastikan harga kita adalah harga yang sesuai, harga yang diterima oleh masyarakat, harga yang reasonable. Ya, yang ketiga, yang tidak kalah penting, kalau kita mau sukses dalam usaha catering, maka kita harus memastikan pelayanan kita pelayanan yang prima. Artinya apa? Kita memastikan kalau ada event, jangan sampai makanan itu kehabisan. Itu yang pertama. Jangan sampai makanan itu basi. Jangan sampai makanan itu tidak ada rasanya. Ya, dan jangan sampai makanan itu datang terlambat. Itu sangat fatal sekali. Ya, saudara, semoga ini bisa bermanfaat bagi Anda dan Anda bisa memulai usaha catering dan Anda bisa menjadi pengusaha catering yang sukses dan besar. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Anda dan Anda bisa sukses. Terima kasih, salam sukses dari dosen senior Indonesia.